Sambil gitu. Ya, oke. Unit Kegiatan Mahasiswa Broadcast Universitas Nias Raya memberikan informasi yang menarik, bermanfaat, menginspirasi, serta menambah wawasan. Mengudara dengan kreativitas, menyapa dengan inspirasi. Halo Uniraya Lovers, jumpa lagi bersama kami di podcast Universitas Nias Raya bersama saya Mega Marisani Jeraduo. Kalian bisa panggil saya Kak Mega atau teman-teman di Uniraya suka panggil saya Ibu Sani juga oke. Nah, kali ini podcast kali ini diprakarsai juga oleh Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Broadcasting Universitas Nias Raya, mengudara dengan kreativitas, menyapa dengan inspirasi. Jadi kita sangat berterima kasih kepada unit kegiatan mahasiswa yang sudah memberikan kita waktu dan kesempatan kali ini untuk berbincang-bincang. Dan tema kali ini adalah menuju desa sehat Hilina Majihuna melalui Gencata Gerakan Cegah Stunting Kecamatan OOU Kabupaten Nias Selatan. Nah, di samping saya sudah ada Pak Walsyukur Niajendrato. Jadi Bapak ini adalah dosen pembimbing dari PPK Ormawa. Jadi apa itu PPK Ormawa? Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap saksikan obrolan kali ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, di sebelah saya sudah ada nih narasumbernya dengan senyum manisnya Pak Jendrato. Jadi Bapak, terima kasih sudah hadir di sini. Ya, sama-sama. Memenuhi undangan kami untuk menjadi narasumber pada tema kali ini. Jadi langsung saja Pak. Mungkin teman-teman ingin tahu nih, Bapak ini siapa? Tolong perkenalkan diri dulu Pak. Baik, nama saya Walsyukur Niajendrato, SPD MM. Saya sekarang dosen di program studi pendidikan ekonomi dan masih dipercayakan sebagai ketua program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias Raya. Baik, jadi teman-teman yang di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan kemudian di PEK pasti sudah kenal dengan siapa Bapak ini. Nah, jadi Bapak ini merupakan dosen pembimbing PPK Ormawa. Jadi apa sih PPK Ormawa, Pak? Berbicara tentang PPK Ormawa ini, PPK Ormawa ini dalam kepanjangannya itu adalah program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan, di mana implementasi programnya adalah lebih kepada pengabdian kepada masyarakat. Ya. Jadi secara singkatnya, jadi ini adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk ini adalah program. Iya, program penguatan kapasitas kemahasiswaan yang mana diimplementasikan program ini dalam pengabdian kepada masyarakat. Iya. Nah, pengabdian masyarakatnya adalah Gerakan Cegah Stunting. Iya, Gerakan Cegah Stunting. Menuju Desa Sehat Hilina Majihana. Stunting itu apa sih Pak? Stunting itu bisa dikatakan ya anak-anak atau ibu wanita yang sedang hamil yang kurang gizi. Yang kurang gizi. Jadi sengaja kita mengambil program ini sebenarnya karena daerah kita Nias Selatan ini merupakan daerah lokus stunting. Oh ya. Lokus stunting. Jadi walaupun ada beberapa kecamatan sekarang yang sudah terlepas dari lokus stunting. Nah, jadi program stunting ini merupakan salah satu isu nasional yang memang harus dicari penyelesaiannya. Dan penyelesaiannya itu bukan hanya bisa dilakukan oleh pihak desa atau
dinas kesehatan atau puskesmas, tetapi mahasiswa juga harus bisa turut ambil andil dalam kegiatan pencegahan stunting ini. Makanya oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi mengangkat isu tentang stunting. Iya. Jadi ini akan dilaksanakan oleh beberapa mahasiswa ya Pak? Ya, untuk kegiatan program PPK Ormawa yang akan kita laksanakan di Desa Hilina Mazihana ini, yang menjadi tim pelaksananya itu nanti adalah pesertanya dari mahasiswa program studi pendidikan ekonomi, di mana kita ambil mereka dari semester 2, semester 4, dan semester 6. Jadi untuk kegiatan ini nanti di lapangan tidak serta-merta hanya mahasiswa yang akan melaksanakan. Inilah kegiatan PPK Ormawa ini, namanya juga pengabdian kepada masyarakat. Di situ kita membutuhkan yang namanya dengan mitra. Nah, makanya setelah ini nanti atau setelah penandatanganan kontrak, maka kita akan membina kerjasama di beberapa lembaga, yaitu dinas DPMD, dinas kesehatan, puskesmas OOU, kecamatan OOU, dan juga Desa Hilina Mazihana. Nah, jadi yang menyelenggarakan kegiatan ini nanti adalah mahasiswa bekerja sama dengan pihak desa dan juga pihak puskesmas. Ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di situ, yang salah satunya dulu adalah sosialisasi tentang pencegahan stunting. Nah, ini nanti yang menjadi narasumbernya kita usahakan dari dinas kesehatan. Nah, pelaksanaannya nanti itu adalah kelompok dari masyarakat Desa Hilina Mazihana, mahasiswa, dan juga beberapa narasumber dari kelompok-kelompok mitra atau dinas-dinas terkait. Baik Pak, jadi untuk pelaksanaan kegiatannya ini dari kapan sampai kapan nih Pak kira-kira? Ini dilaksanakan kegiatannya dari bulan 7 sampai bulan 12, itu bulan 12 nanti sampai pada pelaporan. Hanya saja berdasarkan, kalau kita bergerak berdasarkan roadmapnya, ini nanti sampai tahun 2026. Kok bisa seperti itu sih Pak? Ya, karena ada istilahnya tindak lanjut kegiatan. Meskipun nantinya kita sudah tidak berada di desa, tapi masyarakat itu yang akan melanjutkan kegiatan tersebut hingga sasaran itu bisa terukur apa yang sudah dicapai. Nah, gitu. Jadi istilahnya gini, mereka pada dasarnya ada merupakan lokus stunting contoh, atau ada yang mereka dinamakan, ada beberapa masyarakat yang terkena stunting di tahun 2024. 2025 apa yang dilakukan? 26 nanti desa itu bisa menjadi desa percontohan bebas stunting. Ya. Jadi dari rentang bulan 7 ke 12 ini kami boleh tahu nggak sih Pak, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan nantinya? Satu atau dua kegiatan gitu? Yang pertama dulu kegiatannya dari bulan 7 ini nanti kita rencanakan, yaitu kita akan melaksanakan sosialisasi tentang gencata. Habis itu kita akan melaksanakan dasyat. Apa tuh dasyat Pak? Dasyat itu dapur sehat. Oh iya, ya. Dapur sehat. Habis itu kita akan melaksanakan pembentukan kelompok gencata, sekaligus sosialisasi door to door kepada masyarakat. Selanjutnya kita akan melaksanakan juga nanti program higien. Ya, karena kita di Nias ini, Nias pada umumnya dan Nias Selatan pada khususnya, limbah dari rumah tangga itu kebanyakan masih gimana ya, belum tertata dengan rapi. Itu. Baik, bagaimana sih Pak gambaran peran dan tanggung jawab PPK dalam kegiatan organisasi mahasiswa ini? Apakah ada hubungannya di kampus lagi atau full ke OOU nanti Pak, di tempat gitu. desa yang di apaan? Oke, baik.
program penguatan kapasitas Ormawa ini merupakan salah satu program Kampus Merdeka. Nah, jadi berbicara tentang Kampus Merdeka, otomatis mahasiswa nanti yang terjun ke sana, ya nilai mereka akan dikonversi dengan beberapa mata kuliah yang sesuai dengan kegiatan tersebut. Kita misalkan adalah KKN, kuliah kerja nyata. Apalagi yang ikut kan rata-rata semester 6. Nah, jadi mereka nanti memang mendaftar di KKN. Ya, mereka mendaftar dan membayar uang KKN-nya. Akan tetapi mereka tidak ikut dalam kegiatan KKN karena KKN mereka adalah pengabdian pada masyarakat dari PPK Ormawa ini. Itu jadi keuntungan kepada masyarakat. Ya, beberapa mata kuliah yang sudah dikonversi nilainya itu nanti mereka tidak duduk bangku untuk mata kuliah yang mereka kontrak itu. Ya, kita misalkan kewirausahaan, atau KKN atau praktek kewirausahaan itu yang ada di program studi pendidikan ekonomi. Nah, gitu. Jadi yang berhubungan dengan PPK Ormawa akan dikonversi. Ada. Oh iya. Jadi kira-kira ada berapa mahasiswa sih Pak yang akan terjun ke sana? Ya, karena kemarin dikasih maksimal 15 orang. Banyak juga ya Pak, 15 jadi orang. Ya saya kasih 15 orang. Iya. Jadi selagi ada kesempatan kan kenapa kita nggak ngambil gitu. Iya Pak. Nah, untuk 15 orang tersebut itu ada shift-shiftnya nggak sih Pak? Atau sekaligus turun lapangan atau gimana gitu? Untuk yang pertama nanti, karena ada kan semester 2, ada semester 4, ada semester 6. Bahkan yang semester 6 ini nanti adalah pada bulan 7 mereka sudah mulai KKN. Jadi mungkin agak-agak dalam 1 bulan full dulu nanti mahasiswa itu akan tinggal di desa. Oh, akan tinggal di desa? Akan tinggal di desa. Karena ini program bukan program asal program pembiaran gitu loh. Karena ini mutlak dibiayai oleh Dikti. Ya, melalui Belmawa. Nah, gitu. Jadi memang biaya hidup mereka bukan diambil dari program ini, tapi biaya program sudah dibayar sama Belmawa. Belmawa. Iya. Gitu. Nah, jadi boleh ngasih bocoran sih Pak, gimana supaya beberapa prodi atau organisasi mahasiswa bisa tembus lolos seleksi PPK Ormawa ini? Ada langkah-langkah yang ditempuh nggak Pak? Tips-tipsnya? Oh gitu. Kalau tips-tipsnya sih nggak begitu ya. Karena gini, PPK Ormawa ini sebelumnya namanya PHP 2D. PHP apa tuh PHP 2D? Itu program holistik pemberdayaan masyarakat desa. Jadi waktu itu ketika kami ikut dari program studi pendidikan ekonomi, saya bilang sama mereka itu orientasi kita adalah menang. Ya, orientasi kita adalah menang atau kita bisa memperoleh kesempatan. Yang kedua adalah kita jangan terlalu terbebani akan kegiatan-kegiatan ini atau terhadap proposal ini. Itu makanya saya kasih di laptop saya dan juga mahasiswa nama filenya itu PHP 2D coba-coba. Ya. Nah, jadi memang karena waktu itu kami susun PHP 2D kami itu ya kita misalkan tanggal 17 batas akhir penutupan. Dan jujur aja kami belum mengerjakan sama sekali waktu itu. Ya, kami memang sudah dapatkan data, informasi-informasi dari desa, tapi kami nggak ada ngerjakan. Nah, kenapa tuh Pak? Ya, karena mungkin ada rasa-rasa pesimis juga ya. Nggak lewat. Nggak lewat gitu loh. Jadi, ya ampun Pak. Begitu dibilang ada perpanjangan 3 hari, begitu perpanjangan ada 3 hari, maka kami mulai start di situ. Bahkan saya mengajak mahasiswa, kelompok mahasiswa itu, ayo kita bekerja, ya. Bahkan dalam penyusunan proposalnya pun pakai uang pribadi dulu. Demi ya Pak? Demi, asalkan apa. Dan dalam waktu 3 hari, pas pada saat pengunduhan dokumen, waktu itu mati lampu. 1 harian mati lampu. Baterai laptop juga habis. Jadi minta tolong sama waktu itu masih ketua
ketua STKIP adalah Pak Rektor. Jadi minta tolong Pak, kalau bisa dihidupkan genset di rumah Bapak biar kami angkut apa yang perlu diangkut. Begitu juga dengan PPK Ormawa ini. Nah, di PPK Ormawa ini yang bergerak semua dalam penyusunan apa ini proposalnya adalah mahasiswa. Ya, dan mahasiswanya memang itu harus berpikir kreatif ya, berpikir kreatif. Selanjutnya kebetulan pada tahun 2023 kemarin itu saya juga sudah mengikuti TOT ya. Saya mengikuti TOT training of untuk menjadi reviewer internal dalam perguruan tinggi terkait PPK Ormawa ini. Jadi beberapa sudah diberikan kepada saya contoh proposal yang sudah didanai dan yang tidak didanai. Jadi itu kami baca dengan seksama, kami perhatikan dan kami jadikan sebagai panduan kami. Itu. Jadi di nama PPK Ormawa kami ini juga ya di dalam file kami itu PPK Ormawa PEK pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Karena ya makanya karena tahun 2023 kami sudah coba juga terkait tentang desa pintar untuk kelompok ibu-ibu yang buta aksara, tapi gagal, mungkin ada beberapa kelemahan. Jadi artinya di sini dalam mengikuti sebuah kontestan ini ya kita jangan patah arang. Jangan hanya sekali coba langsung udahlah gagal gitu. Ya. Kami terus mencoba dan kami terus berbenah diri khususnya di program studi pendidikan ekonomi, dan campur tangan dosen pembimbing di situ juga harus ada, dan yang lebih kreatif di situ adalah mahasiswanya. Iya, gitu. Baik Pak. Jadi berhubung harinya sudah mulai dekat, apa aja di persiapan Bapak dan mahasiswa teman-teman kelompok PPK Ormawa? Persiapan yang sudah dilakukan apa saja Pak? Kita masih mempersiapkan dulu tentang program-program yang akan dilaksanakan. Kita sesuaikan dengan jadwal, ya, dan kita juga merencanakan sama seperti yang saya katakan tadi, setelah nanti penandatanganan kontrak, ya kita akan melaksanakan bina kerjasama di beberapa lembaga. Jadi sambil nanti mengundang mereka sebagai narasumber dalam kegiatan Gencata. Itu dia. Baik, benefit untuk kampus ada nggak sih Pak? Benefit untuk kampus, kalau benefit saya bisa katakan ya tidak. Tapi saya bisa juga katakan ada. Karena untuk kampus, ketika salah satu program studi atau ketika universitas memperoleh hibah-hibah tersebut, itu merupakan salah satu kredit poin bahwa kampus itu memiliki kemampuan atau integritas. Ya. Itu jadi kalau nilai uang ada, tapi bukan diambil dari PPK Ormawa. Uangnya itu nanti, contohnya dari Belmawa. Dari Belmawa yang diperuntukkan untuk Untuk kampus. Itu. Jadi ada dua nanti pendanaannya. Satu untuk tim pelaksana yang tahun ini kami mendapatkan kecil memang hanya 32.500.000. Ya, dan yang kedua itu nanti ada juga dana untuk perguruan tinggi, di mana dana perguruan tinggi ini nanti diperuntukkan untuk keberlangsungan program PPK Ormawa. Baik Pak, jadi untuk pertanyaan selanjutnya mungkin teman-teman bertanya-tanya, tahun depan ada lagi nggak sih kegiatan seperti ini Pak? Untuk PPK Ormawa ini setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Iya. Jadi kepada mahasiswa ya mulailah berpikir dari sekarang. Dan juga dosen pembimbingnya harus bisa memberikan ide kepada mahasiswa dan gimana membuat mahasiswa itu supaya tertarik. Temanya bebas. Temanya bebas. Yang penting ada nanti di dalam buku panduan PPK Ormawa ada beberapa isu yang harus diikuti ya gitu ya. Yang tema-tema yang bisa kita ajukan. Selain itu tiap tahun dilaksanakan. Habis itu ada di dalam buku panduan. Dan kita harus tahu bahwasanya PPK Ormawa ini
diperuntukkan di kabupaten atau desa, kecamatan-kecamatan yang terindikasi sebagai 3T. 3T. Jadi Nias Selatan ini merupakan 3T. Kalau di Kepulauan Nias ini yang merupakan 3T itu adalah Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Selatan. Kalau Kota Gunung Sitoli bukan 3T. Jadi bahkan selalu menjadi bahan pembicaraan Nias ini di dalam kehidupan pendidikan dan pelaksanaan kegiatan PPK Ormawa ini. Itu loh. Jadi Pak, tugas dan peran pembimbing PPK Ormawa. Kalau tugas dan peran DPL ini sebenarnya banyak ya Pak? Banyak perannya. Stres nggak Pak? Stres nggak Pak? Kalau dibilang stres enggak. Kalau dibilang enggak juga agak-agak stres. Ya contohnya kayak kemarin udah mau akhir batas penyerahan berkas. Deadline-nya ya saya bilang ayolah kita kerjakan bersama, pasti bisa. Ya ternyata pas deadline-nya ada perpanjangan lagi. Ada perpanjangan, makanya 2 hari perpanjangan waktu itu, 2 atau 3 hari. Jadi kami coba genjot. Bahkan kami baru pulang jam-jam 3 pagi. Di sini Pak? Iya, kami kerjakan di kampus. Oh iya. Ya, jadi yang ketua kelompok beserta tim, ada beberapa tim yang perempuan nggak kami ikutkan karena mengantisipasi ada hal-hal yang omongan orang yang tidak baik. Jadi kami laki-laki semua, ya, saya membimbing mereka dalam penyusunan proposal. Nah, yang sempat saya membuat frustasi kemarin ini, waktu pelaksanaan seleksi wawancara. Jadi seleksi wawancara kita di Nias Selatan ini kan jaringan kita kan bagus sekali. Jelek Pak. Jelek Pak. Oh ya jelek. Ya. Jelek Pak. Saking jeleknya lah. Jadi kami keluar dari Zoom. Oh iya. Pada saat ujian seleksi wawancara itu ada beberapa pertanyaan dan kami bisa menjawabnya. Dan bahkan untuk biar terkonekkan jaringan, kami membutuhkan laptop sampai 4, padahal yang dibutuhkan laptop hanya 2. Ya. Saking jeleknya. Beberapa saya pinjam laptop dari teman-teman dosen supaya bisa terhubung, tapi ternyata tidak juga. Hanya ada entah kenapa aja tiba-tiba terkoneksi jaringan untuk Zoom dengan pusat, ya. Dan pas pertanyaan yang terakhir kami keluar dari Zoom. Ya, kami keluar karena jaringan nggak bagus. Dan sebelumnya memang kami sudah sampaikan kepada pihak Belmawa, ya, dan kepada reviewer bahwasanya mohon maaf Pak kalau nanti jaringan Zoom kami ini agak lelet. Inilah buktinya kami 3T Pak. Inilah buktinya kami 3T. Itu Pak. Ya, jadi termasuk juga peran sertanya nanti dalam kegiatan dalam pelaksanaannya, dosen pembimbing lapangan itu harus harus terjun langsung ke lapangan untuk memonitoring dan evaluasi kegiatan. Tiap hari nggak sih itu Pak? Kalau tiap hari enggak lah, ya hanya pada saat hari-hari penting, tapi tidak memberitahukan kepada mahasiswa. Tiba-tiba datang gitu, jantungan. Tiba-tiba datang. Tapi dari kegiatan seperti di PAP 2D kemarin, ketika saya melaksanakan apa juga mereka udah, karena memang kami tim ini solid dan melaksanakan pekerjaan tanpa mesti diperhatikan sama orang lain. Iya, nah gitu. Makanya tugas peran dosen pembimbing lapangan itu sangat penting dalam kegiatan ini. Walaupun honornya DPL nggak ada. Oh iya, nggak ada Pak? Nggak, karena di PPK Ormawa. Astaga. Di PPK Ormawa ini tidak dikasih di dalam proposalnya itu tidak diikut sertakan honor. Oh. Ya, bahkan honor pembicara tidak ada. Jadi gimana tuh antisipasinya Pak untuk narasumber dan lain-lain? Namanya juga pengabdian. Iya Pak, pengabdian. Ya, namanya juga pengabdian. Jadi
hitung-hitung juga untuk apa ya, nambah-nambah ilmu. Contoh kan kami dari program studi pendidikan ekonomi yang tidak tahu menau tentang stunting. Jadi dengan adanya kegiatan Gencata ini nanti dari PPK Ormawa ini, kami bisa mendapatkan keilmuan tentang stunting. Iya. Ya, Pak. Jadi Hilena Mejihan ini salah satu desa yang emang benar-benar stuntingnya parah atau gimana nih Pak? Kok pilih Hilena Mejihan dari desa-desa Nia Selatan yang lain? Kami memilih nama Hilena Mejihan salah satunya dulu karena memang desanya kooperatif. Kooperatif bagaimana ini Pak? Kooperatif mau kerjasama dimulai ketika kami melaksanakan observasi. Oh, jadi sebelum seleksi observasi iya dong, observasi. Bagaimana kita mengetahui di sana ada masalah, gitu. Jadi yang kedua adalah ketika kita mendapatkan data dari bidan desanya dan juga dari puskesmasnya, ya mereka mau memberikan kepada kita. Karena memang ini adalah tugasnya nasional, tugasnya negara di dalam membasmi stunting. Masalah nasional. Masalah nasional ini. Jadi kalau dibilang dia lokus stunting enggak, tapi di sana terindikasi ada beberapa yang terindikasi stunting. Terindikasi stunting gitu loh. Untuk capaian kedepannya Pak, goalsnya? Apakah memang harus benar 100% akan mencegah apa gimana Pak? Untuk tujuan akhir kedepannya nanti dari kegiatan ini, apa nih, Pak? Kita berharap Desa Hilena Mejihan ini nanti menjadi desa percontohan bebas stunting. Karena dari beberapa kegiatan yang kita lakukan yaitu salah satunya Dasyat itu yaitu dapur sehat tadi itu, ya tujuannya adalah melaksanakan pelatihan kepada masyarakat desa atau tim pemuda atau pemuda dan juga ibu-ibu PKK di sana di dalam pengolahan sumber bahan pangan lokal sebagai makanan yang bisa dijadikan sebagai sarana pencegahan stunting. Karena kalau yang dilakukan selama ini kan sama pihak puskesmas dan juga desa adalah pelaksanaan PMT, pemberian makanan tambahan. Ya, pemberian makanan tambahan itu dari kacang hijau, dari telur. Itu yang seyogianya itu PMT telurnya itu yang diberikan kepada yang terindikasi stunting itu per orang itu minimal telur yang diberikan kepadanya, telur merah, boleh juga telur ayam kampung, itu adalah minimal 6. Jadi selama ini tidak 6 ya Pak? Ya, kita nggak tahu bagaimana pelaksanaan di sana ya kan. Tapi mudah-mudahan saya percaya di Puskesmas OOU sudah sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan PMT gitu loh. Ya, dan aksi bergizi. Iya, aksi bergizi. Iya. Kemudian Pak, kita sudah mau selesai nih obrolan kita. Apa sih pesan untuk pendengar, mahasiswa, dan untuk semua sih Pak? Ini kan yang dengar nih bukan cuma mahasiswa, semua. Jadi ada pesan-pesan gak sih Pak untuk pendengar-pendengar kita mengenai tema kita kali ini? Oke, baik. Terima kasih ya kepada seluruh lapisan masyarakat, mahasiswa di seluruh Nusantara dan juga khususnya di Uniraya. Mari bergandengan tangan di dalam meraih cita-cita. Untuk masyarakat dulu terkait tentang kegiatan PPK Ormawa ini, ya kehadiran kami di sana adalah bukan untuk memberikan bantuan. Ya, nanti ketika contohnya ada mahasiswa yang datang ke kampung Bapak Ibu, ya nanti dipikir ya ini bawa bantuan, bawa sembako. Enggak. Kami membawa sesuatu yang paling berharga di masa yang akan datang. Ya, khususnya untuk PPK Ormawa ini. Ya, kami tidak membawa uang. Ya, kami tidak membawa sembako, tapi kami membawa ilmu pengetahuan kepada masyarakat guna keberlanjutan kehidupan yang sehat. Dan kepada mahasiswa juga, ayo pasti bisa. Ya, pasti bisa untuk ikut mendapatkan hibah-hibah yang ada
yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Silakan, ada P2MW, ada PKM, ada juga kampus mengajar, dan juga kegiatan-kegiatan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Ya, itu dia. Ya, jadi terima kasih Pak sudah bersedia membagi-bagi Ya, sama-sama. Jadi untuk teman-teman semua, mari kita sukseskan kegiatan ini bekerja sama. Siapa tahu ada yang kampungnya di Hilirah Mejihana, ayo ikut serta. Ya, bisa. Ya, jadi ikut serta membagi-bagikan info bahwasanya stunting itu sangat berbahaya untuk generasi ke depan. Jadi jangan cuma kita yang sehat, yang lain juga harus sehat. Betul. Nah, untuk selanjutnya teman-teman pendengar, kami menerima saran dan kritikan tema untuk video-video podcast selanjutnya. Silahkan tulis di kolom komentar, dan jika ada masukan, saran, kritikan, disilahkan. Dan saya tentunya Mega Marisani Jiraluo beserta Pak Wal Syukurnya Jendrate pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Nantikan video-video selanjutnya bersama kami, unit kegiatan mahasiswa Broadcasting Universitas Nias Raya, mengudara dengan kreativitas, menyapa dengan inspirasi. Dadah!